menjadi salah satu kebutuhan buat para filmmakers dan content creator pada era sekarang. Semakin terjangkaunya consumers drone itu ngefek banget terhadap banyaknya pengguna drone di zaman sekarang. The question is, kalau kamu punya drone, mau kamu gunakan seperti apa? Cara belajarnya gimana? Kalau hilang gimana? Dan lain sebagainya. Kalau saya simpulkan ini, kembali lagi ke satu pertanyaan. Bagaimana caranya pelajarin drone dengan cepat? So, ini cerita saya mempelajari drone dari buta total sampai profesional hanya dalam waktu 7 hari. Nyobain drone untuk pertama kalinya, dan dalam 7 hari lagi saya akan ada project profesional dengan menggunakan drone. Cukup deg-degan sih, dalam 7 hari lagi bakalan ada project profesional yang menggunakan aerial shot dengan drone ini. Dan saya belum pernah pegang drone sama sekali. Alright, so sekilas tentang DJI Mavic Air 2 ini saya pilih karena ini berdasarkan beberapa spek ini yang paling cocok untuk entry level dan udah cukup lah untuk kebutuhan saya sebagai content creator maupun untuk beberapa project-project yang sering saya kerjakan di luar dari konten seperti ini, seperti commercial shoots, company profile, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang saya suka dari DJI Mavic Air 2 ini adalah dimana bodinya ini sangat compact, sangat kecil banget, jadi itu nyaman banget lah untuk kebutuhan travel, kita mau bikin video dimanapun itu lebih mudah lah. Dengan bodi yang kecil namun fiturnya itu sangat menarik banget. Mau cobain ngedrone latihan tapi malah kayak gini nih hasilnya. Hujan. Karena hujan sangat lebat, jadi saya batalkan latihan drone-nya dan pindah ke keesokan harinya. 6 sekarang. Alright, sekarang udah sekitar setengah 6-an. Kita mau jalan, mau ngetes drone-nya. Karena kemarin hujan, semoga hari ini bisa. Oke, sementara langit terpantau masih cukup cerah ya. Dan ini pas udah golden hour-nya, jadi seharusnya bisa lebih bagus lah gambarnya. Dan objektif hari ini itu untuk bisa ngafalin kontrolnya seperti apa. Kita ngepasin kontrolnya seperti apa dulu biar nyaman dulu. Nanti kita baru latihan untuk secara tata sinematografinya mungkin beberapa hari ke depan. Jadi hari ini saya objektifnya untuk bisa ngafalin kontrolnya dulu. Jadi supaya di luar kepala udah hafal, nanti jadi lebih enak. Karena ini pun juga baru pertama kali megang, jadi ya let's see aja. Hari ini juga ditemenin sama teman saya di sana ngedrone bareng. DJI Mavic Air 2 udah ready. Kita masih menunggu untuk update firmware-nya. Jadi saya kemarin lupa untuk ngupdate, jadinya ya terpaksa ngupdate sekarang. Dan cahayanya hari ini nggak mendung sama sekali, bagus. Alright guys, review dulu footage untuk hari pertama. Secara keseluruhan, hasil dari hari pertama ini objektifnya tercapai, dimana di sini saya mau ngafalin untuk controls-nya terlebih dahulu, dan itu udah tercapai. Di luar ekspektasi banget, cepet banget saya udah nggak bisa hafalinnya untuk kontrolnya seperti apa, dan fitur-fiturnya yang tersedia di dalam DJI Mavic Air 2 ini seperti apa, itu udah di-explore semua. Itu ada footage di hari pertama. Meskipun objektif udah tercapai, tapi tetap ada sedikit evaluasi menurut saya, di mana
mengatur komposisi pada shot drone ini ternyata nggak semudah itu. Seringkali beberapa kali saya mau cobain untuk bikin komposisi simetris, tapi ketika kita melakukan movement sambil jalan, sambil track in, itu justru bisa tiba-tiba nggak berjalan dengan lurus, bisa tiba-tiba ke arah kanan, ke arah kiri. Jadi semakin lama bakalan semakin condong ke salah satu sisi, entah di kanannya, atau di kirinya, di atasnya, atau di bawahnya. Dan itu yang akan menjadi objektif saya pada hari kedua untuk ngelatih movementnya supaya tetap presisi dan simetris ketika saya menerbangkan dan melakukan syuting dengan aerial shot pada drone ini. Nah, karena untuk pengaturan komposisi ini menurut saya cukup penting ketika kita mau syuting nanti untuk mendapatkan hasil-hasil yang paling maksimal. Nah, itu dia, kalau komposisinya belum bisa presisi itu pun cukup berat ya untuk ngejaga si continuity-nya dan kurang enak aja dilihat di mata. Jadi, kita harus latihan lagi. Nah, oke guys, jadi pertama yang harus kita lakukan tentu adalah kita kalibrasi si drone-nya ini terlebih dahulu. Nah, untuk kalibrasinya itu udah nanti langsung ke app-nya di DJI ini langsung. Kita tinggal ikuti aja, nanti diberikan arah. Pastikan kita kalibrasi dulu aja sebelum untuk diterbangin. Dan satu lagi, karena ini udah cukup siang ya, jadi saya pasang ND filter biar nggak overexpose dan tetap bisa mendapatkan motion blur yang sesuai dengan aturan 180 degree. Nah, untuk nyalainnya tinggal ditahan sekali. Dia bakal nyala. Untuk remote juga sama. Tinggal kita konekkan ke aplikasinya. Nah, ini udah langsung dia auto konekkan. Hasilnya lebih mending daripada day one. Mungkin yang saya rasain jadi lebih pede ya ketika kita menerbangkan drone-nya. Ketika saya nerbangin drone-nya itu jadi lebih pede, lebih yakin karena kontrol kita udah kuasai. Sekarang tinggal gimana sih kita ngelatih pengaturan komposisinya dalam setiap shot, seperti apa angle-nya nantinya, seperti apa ukuran shotnya, mau seperti apa movement-nya, seperti apa, itu yang dilatih di day 2 ini. But so far cukup baik hasilnya. Saya bisa dapetin hasil-hasil komposisi yang lebih better daripada kemarin. Dan pada day 3 ini saya bakalan cobain untuk ambil aerial fotografi. Karena kalau kemarin kita udah nyoba ngetes videografi, di day 3 ini saya mau cobain latihan aerial fotografinya. Sebenarnya di day 3 saya ngerjain job untuk aerial fotografi. Ya, dipikir-pikir cukup nekat ya, baru 2 hari pegang udah berani terima job. Namun justru di sini saya belajar hal baru tentang take off dan landing pada tempat yang kurang proper. Menurut saya ini bakalan jadi salah satu skill yang cukup penting untuk dipelajari buat kedepannya. But overall semuanya went well dan lanjut ke next day. Guys, sekarang day 4 dan kita mau terbangin lagi hari ini. Hari ini objektif baru, saya mau cobain untuk ngambil shot-shot yang kesannya seperti hektik dan agak sedikit panik. Karena sometimes untuk sinematografi kita butuhin shot-shot yang seperti itu. Jadi saya mau ngelatih jika suatu saat nanti diperlukan. Karena kemarin saya cobainnya di normal, jadi hari ini saya bakalan cobain di spot mode. Sadly di day 4 ini saya belum bisa dapetin shot-shot yang saya mau karena mendung banget dan sebentar mau hujan. Lalu nggak kerasa udah gelap aja. Couldn't take a risk, so kita lanjutin ke hari esoknya. Day 5 went well. Apa yang belum didapatkan kemarin bisa saya kejar di hari ini. So far cukup puas dengan hasilnya. Dan di day 6 saya bakalan reki untuk the main project di day 7.
Cukup siap untuk syuting di day 7, siapkan drone, calibrate, and fly. So guys, kalau ditanya apakah bisa menguasai drone dalam 7 hari, bagi saya ini mungkin banget. In 7 days, banyak hal yang bisa berubah. Khususnya sama yang namanya rasa pede waktu nerbangin drone. Day 1 belum ada perasaan seberani itu. Kalau masalah teknik sinematografi, jelas bisa saya katakan sebelum punya drone, saya sudah cukup mendalaminya. Jadi ketika pakai drone hanya memindahkan ilmu yang telah saya pelajari ini. Hal ini jadi jauh lebih mudah daripada start dari nol tanpa tahu ilmu sinematografi sama sekali. Kalau kamu mau start belajar sinematografi, saya ada e-course Cinematography Mastery, di mana kamu bisa pelajarin ratusan menit video pembelajaran dari materi dasar sampai profesional, serta masih akan dipandu ketika kamu menyelesaikan pembelajaran. For more info, silahkan cek link di bawah. Kalau kamu menguasai sebuah skill, ini tentang repetisi dan konsistensi. Hanya 7 hari aja, itu pengaruhnya besar banget. Apalagi kalau dalam jangka waktu yang lebih lebar. Filmmaking itu requires a lot of skill. Kalau memang interest dengan hal ini, don't waste your time, pelajari sekarang.